Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif Islam, konsep nasionalisme mengacu kepada kehidupan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu naskah dalam rangka mendirikan tatanan sosial politik di Madinah. Pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat, walau mereka berbeda-beda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain: 1. Tetangga yang baik. 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama yang datang dari luar Madinah. 3. Saling menasihati. 4. Membela mereka yang teraniaya. 5. Menghormati kebebasan beragama. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang mengaku seorang muslim atau non-muslim yang kebetulan beraliran kaku, yang hobinya melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan siapa yang ngebom di tempat tertentu, apakah itu di wihara, gereja, hotel, dan lain-lain. Baiknya mereka itu memahami sejarah Piagam Madinah. Dalam konteks Indonesia, mereka mestinya harus memahami masalah negara bangsaan yang dibangun atas nama pluralistik dan heterogen seperti negara Indonesia ini, di mana Indonesia ini terdiri kurang lebih 1000 suku bangsa dan pulau yang berbeda-beda keyakinan agamanya, dan di mana tidak dibeda-bedakan dalam undang-undangan. Semua mempunyai. Mestinya mereka yang tukang bom dan hobinya merusak negeri ini bisa memahami dan menjaga negeri ini dengan baik, seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah. Oleh karena itu, kekhawatiran bagi warga negara yang baik, khususnya umat Islam yang moderat, yang paham tentang arti nasionalisme, yang paham tentang arti kemerdekaan, yang paham tentang membela bangsa dan negara, adalah dimana ketika generasi yang akan datang itu orangnya lemah iman dan takwanya, labil jiwanya, sempit wawasan kebangsaannya, rapuh nasionalismenya, dan rapuh ekonominya, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat dan teroris yang punya kepentingan tertentu dan dapat menggelarkan rasa kemanusiaan. Sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَحْسَرْ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dengan petunjuk Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 dan hadis Kanjeng Rasul tersebut, marilah kita umat Islam untuk bangkit dan sangkut tali wando untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga lingkungan dan keamanan dengan sebaik-baiknya. Khususnya untuk situasi seperti ini, yang diperlukan adalah membangun bangsa dari keterpurukan ekonomi, membangun moral dan akhlak pemimpin-pemimpinnya, wakil rakyat, menteri-menterinya, dan para pejabat yang mengelola dana negara, agar mereka tidak bermental koruptor dan menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Semoga teladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah yang penuh dengan pluralistik dan heterogen itu bisa ditiru oleh pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia, sehingga tercapai negara yang baldatun thayyibatun Rabbul Ghafur. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa Anni Al-Watan Min Ahmi Al-Wajibati Ala Kulli Waidin Minna halaman 3 menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.
yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan muhajirin, antara kalangan muhajirin dan ansar, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang musyrik. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air agama seorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air seseorang akan menjadi terhina. Ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Syekh Muhammad Amin As-Syinkiti sebagaimana dikutip Muhammad Said dalam kitab Al-Difa Ani Al-Watan min Ahmil Al-Wajibati ala kulli wahidin halaman 24-25 mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju, dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi terbelakang, miskin, atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam tersendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan duniawi. Imam An-Nawawi menyatakan dalam pendahuluan kitab Al-Majmu', wajib bagi umat Islam untuk bekerja mandiri dan produktif dalam segala kebutuhan, walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam. Umat Islam tidak boleh tergantung pada umat lain, sebab tolak ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan maju dan berdaulat, setiap warga memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur, dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif dalam karya ilmiah, jujur, dan mengabdi di masyarakat. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidang masing-masing, karena ilmumu kelak dibutuhkan oleh bangsa dan umat. Secara umum, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam kondisi, tempat, dan perilaku baik dan akhlak yang mulia. Berusaha untuk berbudi pekerti luhur, menjaga moral, dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Kaum muslimin terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air, seorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dicintai rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 kelemahan yang perlu dihindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, lemah akhlak, dan ketahuilah yang paling berbahaya adalah lemah akidah dan akhlak. Lemah akidah adalah hilangnya jati diri sebagai orang Islam yang kebetulan berbahasa Indonesia, suatu generasi yang pengikut yang tak punya prinsip atau generasi pecundang. Lemah akhlak adalah generasi kehilangan kepribadian karena buruk perilakunya, tidak bersopan santun, tidak berbudaya, sehingga budaya bangsa sendiri yang adil luhung mau ditukar dengan budaya asing yang amburadul. Bangsa Indonesia terjajah bangsa Barat selama 3,5 abad lebih. Mengapa? Karena kita lemah akidah, lemah akhlak, dan lemah ilmunya. Para raja yang berkuasa pada masa Paratiau menjajah lemah akidahnya, lemah akhlaknya, dan juga lemah ilmunya, sehingga bisa diadu domba dan dikuasai Belanda dengan iming-iming harta, tahta, dan wanita.
Maka pada malam 17 Agustus, pemuda mengambil Insinyur Soekarno diminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bendera kebangsaan pun dijahit sendiri oleh istri beliau, Ibu Fatmawati. Naskah proklamasi pun dipersiapkan. Finalnya, Insinyur Soekarno bersama Bung Hatta pun mengikrarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Generasi bangsa terbaik adalah generasi tangguh yang tetap mewarisi nilai-nilai positif dan semangat generasi awal sebelumnya ketika masih muda dulu. Bedanya sedikit, yaitu cita rasa zamannya. Generasi terbaik bangsa Indonesia sekarang adalah generasi dengan semangat 45 yang gigih memperebutkan kemerdekaan bangsa, pewaris generasi klasik 45 yang bersemangat Pancasila Agustus 1945 dengan jabatan Sebaran Putih 1945.